Di istana Baghdad yang megah, emas berkilau di setiap sudut. Namun hati sang raja justru terasa kosong. Suatu hari, ia mengumumkan sayembara besar. Siapapun yang memberi hadiah paling berharga akan menerima emas seberat tubuhnya. Para saudagar datang berbondong-bondong membawa permata, sutra, dan harta yang tak terhitung nilainya. Istana dipenuhi kekaguman, tapi bukan kepuasan. Hingga seorang pria datang paling akhir, tanpa emas, tanpa permata, hanya membawa karung lusuh yang terlihat kosong. Dialah Abu Nawas. Tawa meledak di hauma istana. Para pejabat mengejek. Raja hampir mengusirnya. Tapi Abu Nawas berkata pelan, "Hadiah hamba tak terlihat, namun selalu dirindukan manusia." Suasana seketika berubah tegang. Karung itu dibuka, kosong. Murka raja pun meledak. Penjara menanti Abu Nawas. Namun keesokan harinya, Abu Nawas justru duduk santai di pasar, mengipas diri di bawah terik matahari, seolah tak ada yang perlu ditakuti. Saat ia kembali dihadapkan pada raja, satu permintaan sederhana mengubah segalanya. "Bukalah jendela istana yang mulia." Angin pun masuk perlahan, dan tanpa disadari, raja tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Matahari Baghdad menggantung tinggi di langit, memancarkan panas yang membuat debu jalanan berkilau seperti serbuk emas, seolah alam semesta sendiri sedang mengejek ambisi manusia di bawahnya. Namun, di dalam dinding istana Baghdad yang kokoh dan dilapisi marmer dingin, terik matahari itu tak lebih dari sekedar hiasan cahaya yang menerobos celah-celah jendela melengkung. Di sini, udara berbau parfum mawar dan cendana, aroma yang dirancang untuk menutupi segala bau keringat dan penderitaan rakyat jelata di luar sana. Di ujung ruangan balairung yang luas, duduklah Raja Baghdad di atas singgasana gading bertahtakan permata. Ia adalah sosok yang disegani, seorang penguasa yang titahnya mampu menggerakkan ribuan pasukan. Namun, hari ini bahunya tampak sedikit turun, bukan karena beratnya jubah sutra bersulam benang perak yang ia kenakan, melainkan karena beban yang tak kasat mata. Ada kekosongan di matanya, sebuah lubang hitam di dalam jiwa yang gagal ditambal oleh kemewahan istana. Sang raja merasa lelah, bukan lelah fisik, melainkan kelelahan batin yang akut, sejenis kebosanan eksistensial yang membuatnya merasa tahtanya tak lebih dari sekedar kursi kayu biasa. Untuk mengusir rasa hampa itu, raja telah membuat keputusan impulsif, sebuah sayembara agung. "Barang siapa yang dapat membawa hadiah paling berharga ke hadapanku," demikian titah raja yang dibacakan oleh para bentara ke seluruh penjuru kota sehari sebelumnya, "akan kuganjar dengan emas seberat tubuh pemberinya." Pengumuman itu seperti menyiramkan minyak ke dalam api keserakahan. Sejak pagi buta, gerbang istana telah disesaki oleh para saudagar kaya, bangsawan dari negeri seberang, hingga petualang yang membawa benda-benda aneh. Balairung istana berubah menjadi pasar termewah di dunia. Wazir utama berdiri di samping singgasana, matanya yang sipit dan tajam bergerak lincah menaksir nilai setiap barang yang dipersembahkan. Ia adalah pria yang ambisius, yang mengukur harga diri seseorang dari berat kantong uangnya. Dengan senyum yang dipaksakan, ia membungkuk pada raja. "Yang mulia,
bisik wazir utama dengan nada menjilat. Lihatlah saudagar dari Persia ini. Ia membawa permata delima sebesar telur angsa. Konon cahayanya bisa menerangi kamar gelap tanpa pelita. Raja Baghdad mengangguk pelan, wajahnya datar. Indah, gumamnya, namun hatinya tak bergetar. Letakkan di sana. Antrean berlanjut. Ada yang membawa kain sutra yang ditenun oleh ulat-ulat pilihan di pegunungan berkabut. Ada pula yang membawa gading gajah purba yang diukir dengan kisah 1001 malam. Tumpukan harta menggunung di sisi kiri dan kanan singgasana, menciptakan benteng kemewahan yang memisahkan raja dari realitas. Para pejabat istana berbisik-bisik kagum. Suara mereka berdengung seperti lebah yang mabuk madu. Mereka memuji kedermawanan raja, memuji selera raja, dan tentu saja memuji kekayaan raja. Namun, semakin tinggi tumpukan harta itu, semakin dalam kerutan di dahi raja. Ia mencari sesuatu yang bisa mengejutkan jiwanya, sesuatu yang memiliki makna lebih dari sekedar kilau materi. Tapi yang ia dapatkan hanyalah benda mati. Benda-benda itu dingin, sama seperti hatinya saat ini. Tiba-tiba, riuh rendah di pintu masuk balairung berubah menjadi hening. Keheningan itu bukan karena kekaguman, melainkan karena kebingungan yang bercampur dengan rasa jijik. Kerumunan saudagar yang mengenakan jubah beludru dan turban sutra itu membelah, memberi jalan bagi sosok yang sangat kontras dengan kemegahan di sekitarnya. Itu adalah Abu Nawas. Ia berjalan santai, seolah sedang melenggang di halaman rumahnya sendiri. Jubahnya lusuh, warnanya sudah pudar dimakan matahari dan debu, dengan beberapa tampalan yang dijahit kasar di bagian lengan. Di kepalanya melilit turban sederhana yang sudah tak lagi putih. Namun yang paling menarik perhatian bukanlah pakaiannya, melainkan apa yang ia bawa. Abu Nawas tidak membawa peti berukir emas atau nampan perak. Ia menyeret sebuah karung kain goni tua yang tampak kusam. Karung itu terlihat kempis, menggelayut menyedihkan di tangannya, seolah-olah isinya hanyalah angin atau sampah kering. Bisik-bisik mulai terdengar di antara hadirin. Apa dia gila? Desis seorang saudagar gemuk kepada rekannya. Membawa sampah ke hadapan raja. Itu Abu Nawas, sahut yang lain dengan nada mencemooh. Si bodoh yang selalu mencari masalah, kali ini dia pasti akan kehilangan kepalanya. Wazir utama yang melihat kedatangan Abu Nawas merasakan darahnya mendidih. Ia merasa kehadiran Abu Nawas dengan penampilan gembel itu adalah noda di atas lukisan persempurna acara hari ini. Ia melangkah maju, menghalangi jalan Abu Nawas sebelum pria itu bisa mendekati tangga singgasana. "Berhenti di sana, Abu Nawas!" bentak wazir utama dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. "Apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu? Ini adalah Balairung Agung, tempat segala kemuliaan berkumpul. Bagaimana lancangnya kau masuk dengan pakaian seperti pengemis dan membawa karung kotor itu?" Abu Nawas berhenti, lalu tersenyum lebar. Senyum itu yang selalu membuat wazir utama merasa bodoh. "Salam hormat, Tuan Wazir yang Agung," jawab Abu Nawas dengan nada tenang. "Saya datang memenuhi panggilan Paduka Raja. Bukankah sayembara ini terbuka untuk seluruh rakyat Baghdad? Ataukah hanya mereka yang berjubah sutra yang dianggap rakyat oleh istana?" Wajah wazir utama memerah. Kata-kata itu tajam, menusuk tepat pada kesombongannya. "Jangan bermain lidah denganku. Raja mencari hadiah paling berharga. Lihat sekelilingmu, permata, emas, gading, dan kau membawa karung kotor itu." Suara keributan itu menarik perhatian raja. Ia menegakkan punggungnya, matanya menyipit melihat pemandangan di depannya. Ia mengenali Abu Nawas, sosok yang kerap menghiburnya, namun juga kerap membuatnya pusing dengan tingkah polahnya yang tak terduga. Namun, kali ini raja merasa tersinggung. Di tengah parade keindahan ini, kehadiran Abu Nawas terasa seperti ejekan. "Biarkan dia maju, Wazir." Suara raja terdengar berat dan berwibawa, memotong amarah sang wazir. Wazir utama mendengus kesal, namun ia tak berani membantah. Ia minggir, memberikan tatapan yang seolah berkata, "Kau akan mati sebentar lagi." Abu Nawas melangkah maju hingga tepat di kaki tangga singgasana. Ia meletakkan karung goni tua itu di lantai marmer yang mengkilau. Kontrasnya begitu menyakitkan mata. Karung dekil di atas lantai istana yang suci.
Abu Nawas kemudian membungkuk takzim, namun matanya tetap memancarkan kilat kecerdasan yang jenaka. "Ampun beribu ampun, Paduka Raja yang mulia," ucap Abu Nawas. Raja menatap karung itu dengan tatapan merendahkan, lalu beralih menatap wajah Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Raja, suaranya mengandung ancaman yang tertahan. "Aku sedang mencari sesuatu yang bisa memuaskan hatiku, sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Para saudagar telah membawa harta terbaik mereka, dan kau membawa karung butut itu." Raja mencondongkan tubuhnya ke depan. Cengkramannya pada lengan singgasana mengerat. "Katakan padaku, sebelum aku memerintahkan pengawal untuk menyeretmu keluar dan mencambukmu karena penghinakan ini, apa isi karung itu? Apakah kau sedang menertawakan rajamu?" Seluruh Balairum menahan napas. Ketegangan menggantung di udara sepadat asap dupa. Para bangsaman memandang dengan tatapan mencemooh, siap menertawakan nasib malang si penyair miskin. Wazir Utama tersenyum sinis, yakin bahwa kali ini Abu Nawas telah menggali kuburannya sendiri. Abu Nawas tidak gentar. Ia justru memandang raja dengan tatapan iba, seolah-olah rajalah yang sedang miskin, bukan dirinya. "Paduka," jawab Abu Nawas lantang namun lembut, "hamba tidak membawa emas ataupun permata, karena hamba tahu gudang perbendaharaan Paduka sudah penuh sesak dengan benda-benda dingin itu. Hamba melihat Paduka memiliki segalanya, namun mata Paduka menyiratkan bahwa Paduka tidak memiliki apa-apa." Bisikan-bisik di belakang semakin keras. "Kurang ajar," seru seseorang dari kerumunan. "Dia menyebut raja tidak punya apa-apa." Raja Baghdad tertegun sejenak. Kalimat itu menohok ulu hatinya. Namun, ego seorang raja tidak membiarkannya terlihat lemah. Wajahnya mengeras. "Jaga bicaramu, Abu Nawas. Jelaskan maksudmu atau lehermu akan berpisah dari badanmu." Abu Nawas berlutut di samping karungnya. Tangannya menepuk kain goni yang kasar itu. "Di dalam karung ini, Paduka," kata Abu Nawas, "terdapat hadiah yang paling berharga, yang tidak bisa dibeli oleh saudagar manapun di ruangan ini. Hadiah yang hamba jamin akan memuaskan dahaga batin Paduka." "Apa isinya?" tanya raja, ketidaksabarannya memuncak. "Emas cair? Berlian hitam?" Abu Nawas menggeleng pelan. Ia membuka ikatan tali karung itu perlahan, mempermainkan rasa penasaran semua orang. Wazir Utama menjulurkan lehernya, ingin tahu sampah apa yang dibawa musuhnya itu. Isinya, Abu Nawas mengangkat karung itu dan membalikannya. Tidak ada yang jatuh. Kosong. Hanya sedikit debu yang berterbangan tertiup angin. Gelak tawa meledak di seluruh ruangan. Para saudagar tertawa terbahak-bahak memegangi perut mereka. Wazir Utama tertawa paling keras, suaranya melengking penuh kemenangan. "Kosong!" teriak Wazir Utama sambil menunjuk-nunjuk Abu Nawas. "Lihatlah Paduka, dia benar-benar gila. Dia menghina akal sehat kita semua. Dia mempermainkan titah raja dengan membawa karung kosong." Raja Baghdad merah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Ia merasa dipermalukan di depan seluruh pembesar negerinya. Harapannya akan sebuah kejutan berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Ia berdiri dari singgasananya, jari telunjuknya mengarah lurus ke wajah Abu Nawas. "Abu Nawas," bentak raja, suaranya menggelegar seperti guntur. "Kau berani mempermainkanku di istanaku sendiri? Kau sebut karung kosong ini sebagai hadiah paling berharga? Pengawal, tangkap orang ini, seret dia ke penjara bawah tanah." Derap langkah kaki pengawal bersenjata tombak terdengar mendekat. Namun Abu Nawas tidak beranjak. Ia tetap tenang, berdiri tegak di samping karung kosongnya, mengangkat tangannya memberikan isyarat tunggu. "Tunggu Paduka," seru Abu Nawas tenang namun memotong kegaduhan. "Siapa bilang karung ini kosong, Paduka? Karung ini penuh, Paduka, sangat penuh." Raja terdiam, memberi isyarat pada pengawal untuk berhenti sejenak. "Apa maksudmu? Mataku masih berfungsi dengan baik, Abu Nawas. Tidak ada apa-apa di sana." "Justru itulah hadiahnya, Paduka." Abu Nawas menyenyum misterius, sebuah senyuman yang menyembunyikan jebakan filosofis yang siap menjerat kesadaran sang raja tentang apa arti memiliki.
Kata-kata itu menggantung di udara, membungkam tawa para hadirin, dan membuat wazir utama mengerutkan kening dalam kebingungan yang meresahkan. Di tengah kemewahan yang menyilaukan mata, Abu Nawas baru saja melempar tantangan yang tak kasat mata, sebuah provokasi yang mengguncangkan pilar keyakinan sang raja tentang apa arti memiliki. Hening yang mencekam seketika menyergap balairung istana, membekukan tawa para menteri dan kasakusuk para selir yang semula menanti tontonan jenaka. Raja Harun al-Rasyid mencondongkan tubuhnya dari singgasana berlapis emas. Matanya menyipit tajam menembus kedalaman karung goni kumal yang baru saja dibuka lebar-lebar oleh Abu Nawas. Tidak ada kilauan permata, tidak ada aroma rempah langka, bahkan tidak ada seekor kelinci pun yang melompat keluar. Kosong. Hanya udara pengap istana yang seolah tersedot masuk ke dalam kegelapan tekstil kasar tersebut. Wajah sang raja perlahan berubah warna, dari rona wibawa menjadi merah padam menahan amarah yang siap meledak. Urat-urat di lehernya menegang, seirama dengan cengkraman tangannya pada lengan singgasana. Keheningan itu pecah bukan oleh teriakan, melainkan oleh suara tawa kecil, hampir tak terdengar yang keluar dari bibir Abu Nawas. Apa maksudnya ini Abu Nawas? Suara Raja Harun al-Rasyid terdengar berat, bergetar rendah laksana guruh yang tertahan di balik awan hitam. Kau datang menghadapku, menjanjikan hadiah paling berharga di kolong langit. Namun, kau menyodorkan kehampaan di depan hidungku. Apakah kepalamu sudah terlalu berat hingga kau ingin aku memisahlanya dari tubuhmu? Abu Nawas tidak serta-merta bersujud memohon ampun layaknya pesakitan biasa. Ia justru menegakkan punggungnya, menatap lurus ke arah raja dengan sorot mata jenaka namun menyimpan kedalaman sumur tua yang tak terukur. Dengan gerakan teatrikal, ia mengguncang karung itu sekali lagi, seolah memastikan isi yang tak kasat mata itu tersebar ke seluruh ruangan. Ampun beribu ampun Paduka Yang Mulia, ucap Abu Nawas. Nadanya tenang namun menusuk keheningan. Mata duniawi Paduka mungkin melihat kehampaan, tetapi mata batin Paduka seharusnya bisa merasakan bobotnya. Karung ini tidak kosong. Di dalamnya, hamba membawa sebuah janji. Sebuah kepastian yang tak terlihat, tapi selalu dirindukan manusia, meski mereka seringkali takut untuk menjemputnya. Janji? Raja mendengus kasar, kekecewaan bercampur dengan rasa tersinggung yang mendalam. Para pengawal sudah meletakkan tangan di gagang pedang, siap menyeret sufi cerdik itu ke penjara bawah tanah. Kau bermain filsafat di saat aku menginginkan bukti Abu Nawas. Kau menghina akal sehatku dengan bualan kosong. Bukan bualan, Paduka. Ini adalah cermin, sanggah Abu Nawas cepat. Kemurkaan raja mempuncak, namun rasa penasaran yang selama ini menjadi kelemahannya kembali terusik. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar para pengawal menahan diri sejenak. Namun, kesabarannya setipis benang laba-laba. Baiklah, jika kau bersikeras bahwa angin kosong itu adalah hadiah berharga, titah raja dengan suara dingin. Aku berikan kau waktu 1 hari. Hingga matahari terbenam esok hari, kau harus membuktikan wujud dan nilai dari janji yang kau bawa itu. Jika kau gagal membuatku melihat atau merasakannya secara nyata, maka karung itu akan menjadi kain kafanmu. Abu Nawas tersenyum lebar, membungkuk hormat dengan gaya yang terlalu santai untuk seseorang yang baru saja menerima ancaman hukuman mati. Ia melipat karung goni itu dengan rapi, menyelipkannya di balik sabuk dan melangkah mundur meninggalkan istana. Langkahnya ringan, seolah lantai marmer itu terbuat dari awan, meninggalkan para punggawa kerajaan yang saling berpandangan dalam kebingungan dan ketakutan. Suasana di luar istana, khususnya di pasar kota Baghdad, berubah menjadi aneh setelah berita tentang tantangan maut itu tersebar. Orang-orang berbisik di sudut-sudut kedai kopi, memandang ke arah istana dengan tatapan was-was. Namun pusat keanehan itu justru berada di tengah alun-alun pasar. Di sana, di bawah terik matahari yang mulai condong ke barat, Abu Nawas duduk bersila di atas sebuah dipan kayu reot. Ia tidak tampak seperti orang yang sedang mencari solusi untuk menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, ia tampak menikmati sore itu dengan cara yang provokatif. Tangan kanannya mengayunkan kipas butut dari anyaman bambu, sementara tangan kirinya sesekali memetik butiran anggur dan melemparnya ke mulut. "Hei, Abu Nawas!" seru seorang pedagang kain yang lewat. Wajahnya pucat karena khawatir. "Apakah kau sudah gila? Besok lehermu akan ditebas jika kau tidak membawa bukti untuk raja. Mengapa kau malah santai-santai di sini seperti orang yang sedang liburan?" Abu Nawas hanya terkekeh, matanya terpejam menikmati semilir angin buatan kipasnya. "Wahai saudaraku, justru karena besok belum tentu aku bisa menikmati anggur ini, maka aku menikmatinya sekarang.
Lagi pula hadiahku sudah siap, hanya manusia-manusia yang terlalu sibuk mengejar bayangan yang tidak bisa melihatnya. Jawaban itu bukannya menenangkan, malah membuat atmosfer semakin mencekam. Orang-orang mulai menjauhinya, seolah ketenangan Abu Nawas adalah penyakit menular yang berbahaya. Mereka melihatnya seperti orang yang sudah mati berjalan. Bayangan bangunan pasar yang memanjang seiring turunnya matahari tampak seperti jeruji penjara yang perlahan mengurung sosok sufi itu. Angin yang bertiup membawa debu jalanan terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang, membawa aroma kegelisahan yang menyebar ke seluruh penjara kota. Malam harinya, ketegangan merambat hingga ke dalam bilik tidur Raja Harun al-Rashid. Sang khalifah tidak bisa memejamkan mata. Ia mondar-mandir di kamarnya yang mewah, dikelilingi oleh benda-benda berharga dari seluruh penjuru dunia. Namun, kata-kata Abu Nawas terngiang-ngiang di kepalanya seperti mantra yang mengganggu. Sesuatu yang tak terlihat tapi selalu dirindukan. Raja menatap permata-permatanya, emas batangan, dan sutra halusnya. Semuanya terasa dingin dan mati. Benda-benda itu ada wujudnya, tapi mengapa malam ini mereka terasa hampa? Rasa penasaran itu berubah menjadi kegelisahan spiritual yang menyiksa. Apakah ada sesuatu yang ia lewatkan dalam hidupnya yang penuh kemewahan ini? Keesokan harinya, balairung istana penuh sesak. Udara terasa berat seolah oksigen menipis karena banyaknya manusia yang menahan nafas. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya. Wajahnya lelah karena kurang tidur, namun matanya menyala menuntut jawaban. Di hadapannya, Al-Guju istana sudah berdiri tegak dengan pedang terhunus yang berkilauan ditimpa cahaya matahari pagi. Abu Nawas melangkah masuk, masih dengan pakaian sederhananya, masih dengan karung goni kumal yang sama. Ia berjalan tenang, membelah kerumunan para pejabat yang menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan cemooh. Ia berhenti tepat di depan tangga singgasana, meletakkan karung itu di lantai. "Waktumu habis, Abu Nawas." Suara raja memecah keheningan. "Buktikan nilai hadiahmu, atau darahmu akan membasahi lantai ini." Tanpa bicara, Abu Nawas membungkuk dan membuka ikatan karung itu. Ia kemudian membalikannya. Sekali lagi, tidak ada yang jatuh. Namun kali ini, Abu Nawas melakukan sesuatu yang berbeda. Ia memasukkan kepalanya sendiri ke dalam karung itu, lalu menariknya keluar, seolah sedang menghirup sesuatu yang dalam. Ia kemudian menyodorkan karung yang terbuka itu ke hadapan wajah raja. "Paduka, hamba minta Paduka melihat ke dalam gelapnya karung ini." "Apa yang Paduka lihat?" tanya Abu Nawas lembut. Raja Harun al-Rashid mendengus kesal, namun ia menuruti permintaan itu. Ia menjulurkan lehernya menatap ke dalam kegelapan tekstil kasar itu. "Gelap, kosong. Aku tidak melihat apa-apa selain kegelapan, Abu Nawas," bentaknya. "Tepat sekali, Paduka," sahut Abu Nawas. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi sangat serius, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. "Itulah hadiah hamba. Kegelapan dan kekosongan itu adalah representasi dari janji yang pasti kita semua tepati. Itu adalah liang lahat, Paduka. Itu adalah kematian." Suasana balairung seketika berubah. Hening yang tadi mencekam kini berubah menjadi hening yang syahdu dan menakutkan. Para menteri menundukkan kepala, Al-Gojo menurunkan sedikit pedangnya. Abu Nawas melanjutkan, matanya berkaca-kaca menatap rajanya. "Paduka memiliki segalanya di dunia ini. Emas, permata, kekuasaan. Namun semua itu tidak bisa dimasukkan ke dalam karung kecil ini. Satu-satunya janji yang pasti kita bawa pulang, satu-satunya kepastian yang menunggu kita di ujung jalan adalah kegelapan liang kubur dan amal perbuatan kita. Hadiah hamba adalah pengingat bahwa karung kehidupan kita sejatinya kosong dari materi saat kita berpulang. Yang mengisinya hanyalah janji pertemuan dengan Sang Pencipta." Abu Nawas mengambil napas panjang, lalu berkata lagi dengan nada yang lebih rendah, "Hamba membawakan karung kosong ini agar Paduka bisa mengisinya dengan keadilan, dengan kebijaksanaan, dan dengan taubat. Karena itulah satu-satunya harta yang muat di dalamnya saat janji itu datang menjemput." Raja Harun al-Rashid terpaku. Kemurkaan yang tadi membara di wajahnya perlahan padam, digantikan dengan kepucatan dan kesadaran yang menohok jiwa. Ia kembali melihat ke dalam karung itu. Kegelapan di dalamnya tidak lagi tampak sebagai ejekan, melainkan sebagai cermin masa depan yang tak terelakkan. Segala kemewahan di sekelilingnya tiba-tiba terasa fana, rapuh seperti debu. Ancaman penjara yang ia berikan pada Abu Nawas terasa konyol di hadapan penjara abadi yang baru saja diingatkan oleh sang sufi.
Air mata perlahan menetes dari sudut mata sang khalifah, membasahi pipinya yang agung. Ia turun dari singgasananya, mengabaikan protokol istana, dan menghampiri Abu Nawas. Tangan raja yang gemetar menyentuh karung goni kasar itu, merasakan teksturnya yang nyata, senyata kematian yang mengintai setiap makhluk bernyawa. "Kau benar, Abu Nawas," bisik raja dengan suara parau. "Ini adalah hadiah paling berat yang pernah kuterima. Karung ini kosong, namun isinya lebih berat daripada gunung Uhud." Raja memeluk Abu Nawas erat, sebuah pemandangan yang membuat seluruh istana mengisak dalam haru. Ancaman hukuman mati telah lenyap, digantikan dengan hikmah yang mendinginkan hati yang panas oleh duniawi. Abu Nawas dengan senyum tipis yang penuh kerendahan hati, tahu bahwa ia tidak hanya menyelamatkan lehernya hari itu, tetapi mungkin juga telah menyelamatkan jiwa rajanya dari kelalaian yang memabukkan. Misteri karung kosong itu telah terpecahkan, bukan dengan benda, melainkan dengan kesadaran akan hakikat pulang yang sejati. Gedoran keras pada pintu kayu jati itu terdengar seperti petir yang menyambar di siang bolong, memecahkan keheningan sore yang baru saja hendak merangkak masuk ke pelataran rumah Abu Nawas. Belum sempat salam terucap, daun pintu telah terpentang lebar, menampakkan siluet tegap para prajurit istana dengan baju zirah yang berkilauan ditimpa cahaya matahari. Debu-debu halus beterbangan di udara, terusik oleh langkah-langkah berat sepatu laras tinggi yang menghentak lantai tanah dengan urgensi yang tak terbantahkan. Tidak ada basa-basi, tidak ada senyum ramah yang biasanya menghiasi wajah para abdi negara ketika menyapa sang sufi cerdik itu. Kali ini, udara membawa aroma bahaya. Abu Nawas, yang tengah duduk bersila merenungi kitab lusuh di hadapannya, hanya sempat mengangkat wajah sebelum dua pasang tangan kekar mencengkeram lengannya. Ia tidak melawan. Tubuhnya mengikuti tarikan kasar itu bagaikan ilalang yang menurut pada arah angin. Namun matanya tetap tenang, memancarkan kedalaman samudra yang tak terusik oleh badai di permukaan. Ia tahu saat ini akan tiba, meski kedatangannya jauh lebih cepat dari perkiraan akal manusia. Perintah Raja Harun Ar-Rasyid adalah titah mutlak yang tak bisa ditawar, apalagi ketika titah itu lahir dari rasa penasaran yang bercampur dengan ego seorang penguasa yang terbiasa mendapatkan segala hal yang mustahil. Perjalanan menuju istana terasa begitu panjang dan menyesakkan. Di sepanjang lorong kota Baghdad, rakyat menatap dengan pandangan nanar, berbisik-bisik tentang nasib buruk apalagi yang akan menimpa sosok yang kerap mengocok perut sekaligus menampar nalar mereka itu. Namun, Abu Nawas membisu. Pikirannya melayang jauh, bukan pada hukuman pancung atau penjara bawah tanah yang mungkin menanti, melainkan pada hakikat angin yang dijanjikannya. Sebuah janji yang bagi orang awam adalah tipuan, namun bagi mata batin adalah sebuah kebenaran yang paling murni. Sesampainya di gerbang istana, atmosfer berubah drastis. Jika di luar sana hiruk-pikuk pasar masih terdengar sayup, di dalam kompleks istana, kesunyian terasa begitu padat dan menekan. Dinding-dinding marmer yang dingin seolah menyimpan amarah sang khalifah yang sedang memuncak. Para menteri dan hulu balang berdiri kaku di sisi balairung, menundukkan kepala dalam-dalam, takut jika tatapan mata mereka bertemu dengan sorot mata raja yang sedang membara. Raja Harun Ar-Rasyid duduk di singgasananya. Jari jemarinya mengetuk-ngetuk sandaran kursi emas dengan tempo yang tidak beraturan, sebuah tanda ketidaksabaran yang amat sangat. Wajahnya merah padam, gurat-gurat kelelahan batin tercetak jelas di keningnya. Sudah berhari-hari ia tidak bisa tidur nyenyak, tersiksa oleh keinginan duniawi untuk memiliki sesuatu yang tak kasat mata, memenjarakan bau angin. Ketika Abu Nawas didorong hingga jatuh berlutut di hadapan singgasana, gema benturan lututnya dengan lantai pualam terdengar begitu nyaring, menyentak jantung setiap orang yang hadir. Raja Harun Al-Rasyid bangkit berdiri, jubah kebesarannya berdesir tajam. "Abu Nawas," seru raja, suaranya menggelegar memantul di langit-langit kubah yang tinggi. "Engkau telah berjanji membawakanku angin yang terperangkap. Mana buktinya? Atau engkau hanya ingin mempermainkan akal sehatku dan menertawakan kekuasaanku di hadapan rakyatku sendiri?" Abu Nawas perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya sebuah senyum tipis yang penuh tawadu. Ia merogoh saku jubahnya yang lusuh, namun tidak mengeluarkan botol ataupun kotak. Tangan itu kosong. "Ampun beribu ampun, Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas dengan suara yang lembut namun tegas, kontras dengan kemurkaan yang melingkupinya. "Hamba telah membawa apa yang Paduka minta. Namun, angin adalah makhluk Allah yang pemalu dan setia.
Ia tidak bisa dilihat jika hati kita penuh dengan gemuruh amarah, dan ia tidak bisa dirasakan jika kita mengurungnya dalam genggaman nafsu. Raja mendengus kasar, tangannya terkepal. Jangan bersilat lidah. Prajurit, siapkan algojo. Jika dalam hitungan ke-10 ia tidak bisa menunjukkan angin itu, pisahkan kepalanya dari badannya. Suasana mencekam mencapai puncaknya. Para menteri menahan napas. Bau keringat dingin mulai tercium di antara barisan pengawal. Namun, di tengah ancaman kematian yang nyata itu, Abu Nawas justru melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Ia tidak memohon ampun, tidak pula menangis. Ia hanya menunjuk ke arah jendela-jendela besar istana yang tertutup rapat oleh tirai-tirai beludur tebal, menghalangi cahaya dan udara sore yang seharusnya masuk. Paduka, potong Abu Nawas sebelum hitungan dimulai. Hamba mohon satu permintaan terakhir sebelum Paduka menghukum hamba. Hamba telah membawa angin itu sampai ke sini, tapi ia terjebak di luar karena ketatnya penjagaan dinding istana ini, sama seperti ketatnya hati kita menutup diri dari kebenaran sederhana. Izinkan hamba membuka jendela itu. Hanya itu, biarkan hadiah hamba masuk dan menyapa Paduka. Raja terdiam sejenak, matanya menyipit curiga. Namun, rasa penasaran itu kembali menggelitik. Dengan gerakan tangan yang kaku, ia memberi isyarat kepada pengawal untuk menuruti permintaan gila itu. Buka, biar kita lihat tipu muslihat apa lagi ini. Dua prajurit bergegas menuju jendela raksasa di sisi kanan balairung. Suara engsel besi yang berkarat karena jarang dibuka terdengar memegahkan telinga, disusul dengan derit kayu yang berat. Perlahan, daun jendela itu terbuka lebar. Seketika itu juga, keajaiban kecil terjadi. Angin sore kota Baghdad yang sejuk, yang selama ini tertahan di luar tembok istana, berhembus masuk dengan leluasa. Angin itu tidak sekedar masuk. Ia menyerbu dengan lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan di pegunungan utara, wangi bunga melati dari taman istana, dan kesegaran yang membasuh udara pengap di dalam balairung. Tirai-tirai beludru yang berat kini menari-nari pelan, menciptakan bayang-bayang yang hidup di lantai. Angin itu menerpa wajah Raja Harun al-Rashid. Sang raja tersentak. Matanya yang tadi menyalang penuh api, kini berkedip perlahan. Ia merasakan sentuhan dingin yang membelai pipinya yang panas, menyusup ke sela-sela jenggotnya, dan meniup lembut ujung sorbannya. Rasa sejuk itu merayap masuk melalui pori-pori kulit, menembus daging, hingga menyentuh hatinya yang gersang. Seketika, hiruk-pikuk di kepalanya tentang kekuasaan, tentang harga diri, tentang keinginan untuk menguasai segalanya, terdiam. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada suara selain desau angin yang berbisik di telinga sang penguasa. Di momen itulah, sebuah perubahan spiritual terjadi. Raja Harun al-Rashid menyadari betapa kerdilnya ia. Ia, yang menguasai separuh dunia, yang bisa memerintahkan ribuan pasukan, ternyata tidak bisa menciptakan satu hembusan angin pun. Ia mencoba memenjarakan sesuatu yang diciptakan Tuhan untuk bebas. Namun, ketika ia berhenti berusaha menguasainya, dan justru membuka jendela, baik jendela istana maupun jendela hatinya, nikmat itu datang dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa. Wajah tegang sang raja perlahan melunak, otot-otot rahangnya yang kaku mengendur. Dan kemudian, sesuatu yang sudah lama hilang dari wajah sang khalifah muncul. Sebuah senyum. Bukan tawa terbahak-bahak, melainkan senyum tipis yang tulus, sebuah senyum yang lahir dari kelegaan batin yang mendalam. Beban berat seolah diangkat dari pundaknya. Ia memejamkan mata, menghirup dalam-dalam udara segar itu, membiarkan paru-parunya dipenuhi oleh karunia Tuhan yang gratis, namun tak ternilai harganya. Ia merasa kecil, namun dalam kekecilan itu, ia merasa damai. Para menteri dan prajurit saling berpandangan dengan takjub. Mereka sudah lupa kapan terakhir kali melihat raja mereka tersenyum sedamai itu. Tidak ada lagi monster yang menakutkan di atas singgasana. Yang ada hanyalah seorang hamba Tuhan yang sedang menikmati belayan rahmat-Nya. Abu Nawas masih berlutut, menunduk dalam, menyembunyikan senyumnya sendiri. Ia tahu tugasnya telah selesai. Ia tidak membawa angin dalam botol, ia membawa kesadaran. Ia mengajarkan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak untuk dimiliki, melainkan untuk dirasakan dengan rasa syukur. Bahwa ambisi untuk menggenggam dunia seringkali justru membuat manusia kehilangan nikmatnya dunia itu sendiri. Abu Nawas. Suara raja terdengar berbeda kali ini. Lirih, bergetar, dan basah. Anginmu telah sampai. Benar, Paduka, jawab Abu Nawas pelan. Ia tidak bisa dipenjara,
karena ia adalah napas alam semesta. Tapi ia akan selalu datang kepada mereka yang bersedia membuka diri. Sore itu, di balairung Istana Baghdad, tidak ada hukuman pancung yang terjadi. Yang ada hanyalah hembusan angin dan senyum seorang raja yang telah menemukan kembali kepingan hatinya yang hilang lewat pelajaran sunyi dari seorang sufi. Ketegangan mencair menjadi hikmah dan kemurkaan berganti menjadi taubat yang hening. Keadilan Tuhan hadir bukan melalui petir hukuman, melainkan melalui sapaan angin yang mengingatkan manusia akan batasnya. Meskipun hatinya terasa ringan sejenak karena kelakar cerdas itu, Raja Harun al-Rashid segera menyadari posisinya. Ia adalah khalifah, penguasa tertinggi yang titahnya adalah hukum. Dan di hadapannya kini berdiri seorang rakyat jelata yang berani mempermainkan akal sehatnya dengan sebuah bungkusan kosong. Wibawa kerajaan tidak boleh runtuh hanya karena lelucon. Tidak peduli seberapa cerdas lelucon itu. Wajah Baginda kembali mengeras, menarik garis-garis tegas di keningnya yang mulai basah oleh keringat. "Angin bukan hadiah!" bentaknya tiba-tiba. Suaranya menggelegar memantul di dinding-dinding marmer istana yang dingin. Para pengawal yang sempat melonggarkan pegangan pada tombak mereka kembali bersiaga. Atmosfer yang tadinya mulai mencair, kini membeku seketika. Hening yang mencekam menyelimuti ruang balairung. Tidak ada yang berani menarik napas terlalu keras. Raja menepis perasaan aneh yang sempat muncul. Rasa geli yang hampir membuatnya tersenyum tadi dianggapnya sebagai kelemahan. Ia menatap Abu Nawas dengan sorot mata setajam elang yang siap menyambar mangsa. Ia ingin melihat ketakutan di mata pujangga itu. Ia ingin melihat penyesalan. Namun Abu Nawas tidak gemetar. Ia berdiri di sana, tenang laksana permukaan danau di malam hari yang tidak terusik lemparan batu. Ia memandang sang khalifah bukan dengan tatapan menantang, melainkan dengan sorot mata yang penuh pemahaman, seolah-olah ia bisa melihat menembus jubah kebesaran yang berlapis emas itu langsung menuju ke dalam jiwa manusia yang rapuh di baliknya. "Ampun beribu ampun Paduka," ucap Abu Nawas dengan nada rendah namun jelas. "Hamba tidak membawa angin itu sebagai benda, melainkan sebagai pengingat. Hamba ingin bertanya, wahai Amirul Mukminin, kapan terakhir kali Paduka tidur nyenyak tanpa bantuan kipas para dayang, tanpa ramuan tabib, dan tanpa gelisah yang merayapi dada?" Pertanyaan itu meluncur bagaikan anak panah yang dilepaskan dalam jarak dekat, menembus pertahanan raja dan menghunjam tepat di jantung rahasia pribadinya. Wajah Raja Harun al-Rashid berubah pucak pasi, lalu seketika memerah padam karena amarah yang bercampur dengan rasa malu. Bagaimana mungkin orang ini tahu? Itu adalah rahasia kelam yang disimpannya rapat-rapat di balik tirai kamar peraduannya. Selama bertahun-tahun, di balik kemegahan tahtanya, Raja menderita insomnia yang parah. Kekuasaan yang digenggamnya membawa beban yang tak kasat mata, ketakutan akan pengkhianatan, beban nasib rakyat, dan kesepian seorang pemimpin yang tidak bisa mempercayai siapapun sepenuhnya. Malam-malamnya adalah siksaan panjang, di mana ia terjaga menatap langit-langit kamar, sementara pelayan harus terus mengipasinya hingga fajar menyingsing, hanya untuk memberinya sedikit kenyamanan semu. Abu Nawas telah menyentuh luka yang paling nyeri. Ketegangan di ruangan itu meningkat drastis, seolah udara tiba-tiba dihisap habis. Para menteri menunduk dalam-dalam, takut jika kemurkaan raja akan menyambar mereka juga. Tangan raja gemetar saat mencengkram lengan singgasana. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Rahasia kelemahannya, sisi manusiawinya yang rapuh, telah diungkit. "Lancang kau, Abu Nawas!" desis raja dengan suara tertahan. "Kau berani mengungkit hal yang tidak pantas kau ketahui. Pengawal, seret dia dan..." Kalimat itu tidak pernah selesai. Tiba-tiba, raja terbatuk keras. Batuk itu bukan batuk biasa, melainkan reaksi tubuh yang sudah terlalu lelah menanggung beban stres dan emosi yang meluap-luap. Wajahnya yang merah padam kini dibanjiri keringat dingin. Napasnya tersengal-sengal, seolah udara di sekitarnya menolak untuk masuk ke dalam paru-parunya. Panas di dalam tubuhnya akibat amarah yang meledak bertemu dengan kelelahan fisik yang kronis. Sang penguasa dunia itu kini tampak begitu kecil, terbungkuk di atas singgasananya, terbatuk-batuk tanpa daya, sementara para pengawal dan menteri panik namun ragu untuk menyentuhnya.
Keheningan yang mencekam berubah menjadi kepanikan bisu. Raja merasa sekelilingnya berputar, pandangannya mengabur, rasa panas yang menyengat menjalar dari leher hingga ke kepala. Ia butuh udara, ia butuh kesejukan, tapi lidahnya keluh untuk memerintah. Dalam kekacauan sunyi itu, sebuah gerakan sigap terjadi. Abu Nawas tidak mundur ketakutan, ia justru melangkah maju menaiki undakan singgasana, sebuah tindakan yang dalam situasi normal bisa dianggap sebagai pelanggaran berat. Dengan gerakan cepat namun luas, ia melepas sorbannya yang lebar dan panjang. Kain itu ia bentangkan dengan kedua tangannya. Wush, wush. Abu Nawas mulai mengibaskan sorbannya dengan kuat dan berirama, tepat di depan wajah Raja Harun al-Rashid. Angin yang tercipta dari kibasan kain sorban itu menerpa wajah raja yang basah oleh keringat. Hembusan itu tidak sehalus kipas bulu merak para dayang, namun justru terasa bertenaga, kasar dan nyata. Angin itu menyapu panas yang memerangkap wajah sang khalifah, mengeringkan keringat di keningnya, dan membawa pasukan oksigen yang segar ke hidungnya. Raja terkesiap. Sensasi sejuk itu begitu tiba-tiba dan begitu melegakan. Ia memejamkan mata, membiarkan hembusan angin buatan Abu Nawas membelai wajahnya yang tegang. Detik demi detik berlalu, batuknya mereda, napasnya mulai teratur kembali seiring irama kibasan sorban Abu Nawas yang konstan. Perlahan, Raja membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Abu Nawas yang juga berkeringat karena tenaga yang dikeluarkannya untuk mengipas, namun tersenyum tulus tanpa sedikit pun rasa takut. Abu Nawas tidak sedang melayani seorang raja, ia sedang menolong seorang manusia yang kepanasan. Inilah hadiah hamba Paduka, ucap Abu Nawas pelan, masih terus mengipas. Angin yang tidak bisa dibungkus, namun bisa dirasakan saat kita mau merendahkan hati dan saling tolong-menolong. Angin ini ada karena usaha, bukan karena mantra. Sesuatu yang luar biasa terjadi kemudian. Sudut bibir Raja Harun al-Rashid berkedut. Awalnya hanya sebuah dengusan kecil, suara yang tertahan di tenggorokan. Namun kemudian, bahu Raja berguncang. Dari mulutnya keluar suara yang sudah bertahun-tahun tidak pernah terdengar di ruang balairung itu. Bahkan mungkin sudah lupa bagaimana bunyinya oleh dinding-dinding istana. Raja tertawa. Bukan tawa sinis, bukan tawa meremehkan, melainkan tawa lepas, tawa yang murni. Tawa itu semakin keras, memecahkan kesunyian, meruntuhkan ketegangan yang sejak tadi mencekik leher setiap orang di ruangan itu. Kau benar-benar gila, Abu Nawas. Raja tertawa hingga air matanya keluar, memegangi perutnya yang terguncang. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dadanya. Para menteri dan pengawal saling berpandangan, bingung namun juga lega. Mereka menyaksikan sebuah keajaiban. Raja mereka yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kecurigaan, tekanan politik, dan insomnia yang menyiksa, kini tertawa lepas seperti anak kecil yang baru saja melihat atraksi sulap paling lucu sedunia. Topeng wibawa yang berat itu runtuh, menampilkan wajah manusia yang bahagia. Abu Nawas berhenti mengipas, namun senyumnya makin lebar. Ia tahu ia telah memenangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keping emas. Kau benar, ucap Raja setelah tawanya mereda, menyeka air mata di sudut matanya dengan punggung tangan. Sebuah gestur yang sangat tidak bangsawan, namun sangat manusiawi. Napasnya kini ringan, dadanya lapang. Sudah lama sekali aku tidak merasakan angin sesejuk ini, dan sudah lama sekali aku tidak tertawa seperti ini. Rasanya beban gunung di pundakku baru saja diangkat. Raja menatap Abu Nawas, kali ini dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Pandangan seorang sahabat, bukan majikan. Momen itu menjadi titik balik spiritual bagi sang khalifah. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari ketenangan pada kekuasaan dan benda-benda mati, pada obat-obatan dan penjagaan ketat. Padahal ketenangan itu, seperti angin, tidak bisa digenggam, hanya bisa dirasakan jika ia mau melepaskan ketegangan dan menerima hal-hal sederhana dengan ikhlas. Tawa itu adalah doa yang terkabul tanpa kata-kata, sebuah pelepasan dari penjara jiwanya sendiri. Anginmu memang nyata, Abu Nawas, kata Raja dengan suara lembut. Wibawanya kembali, namun kini terasa lebih hangat dan mengayomi, bukan menakutkan. Kau mengingatkanku bahwa aku hanyalah manusia biasa yang butuh udara, butuh tidur, dan butuh tawa. Kekuasaan Allah lah yang menggerakkan angin, dan melalui tanganmu, Dia menegurku dengan cara yang paling jenaka. Suasana balairung berubah total. Cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela terasa lebih terang. Ketakutan telah menguap, digantikan oleh hikmah yang mendalam tentang hakikat kebahagiaan. Di hadapan Tuhan,
Seorang raja dan seorang pengelana hanyalah dua hamba yang sama-sama membutuhkan hembusan rahmat-Nya untuk bisa bernafas lega. "Terima kasih," bisik raja, sebuah kata yang amat mahal harganya. "Kau tidak hanya memberiku angin, kau memberiku kewarasan kembali." Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Keharuman Samar Gaharu dan Kesturi yang sempat memenuhi Balairung perlahan memudar, tersapu oleh angin alami yang berhembus dari jendela-jendela tinggi istana. Namun aroma persaingan yang busuk justru mulai menguar tajam. Senyum yang sempat terukir di bibir Baginda Raja Harun al-Rashid perlahan surut, digantikan oleh kerutan di dahi yang menandakan keraguan. Momen hening yang tercipta setelah Abu Nawas mempersembahkan hadiah angin tersebut menjadi celah yang ditunggu-tunggu oleh wazir utama. Bagi sang wazir dan para pejabat tinggi istana lainnya, botol yang kini terbuka di tangan raja bukan sekedar wadah kosong, melainkan cermin yang memantulkan ketakutan terbesar mereka, bahwa kecerdikan seorang rakyat jelata dapat mengalahkan kilau permata yang telah mereka kumpulkan dengan memeras keringat rakyat. Wazir utama melangkah maju. Jubah sutranya berdesir memecah keheningan yang mencekam. Matanya yang tajam menatap Abu Nawas dengan kilatan permusuhan yang tak lagi disembunyikan. Di sekelilingnya, para pejabat lain saling bertukar pandang, mengangguk pelan seolah telah menyepakati sebuah isyarat tak kasat mata. Mereka menyadari satu hal, jika Baginda Raja menerima hadiah ini sebagai sesuatu yang berharga, maka tumpukan emas, bejana perak, dan kain tenun mahal yang mereka bawa akan terlihat dangkal dan tak bermakna. Nilai materi mereka terancam oleh filosofi sederhana Abu Nawas. "Ampun beribu ampun, Paduka yang mulia." Suara wazir utama terdengar berat, mengisi ruang singgasana dengan nada yang dirancang untuk memancing kecurigaan. "Hamba melihat Paduka terpedaya. Lihatlah tangan Paduka, kosong. Apa yang Paduka genggam hanyalah udara, sesuatu yang sudah ada di sekitar kita tanpa perlu dibungkus dengan bualan manis. Apakah pantas seorang raja diraja, pemimpin kaum mukminin, dipermainkan dengan hadiah ketiadaan seperti ini?" Kata-kata itu bagaikan racun yang menetes perlahan ke dalam telinga raja. Suasana Balairung seketika berubah drastis. Udara terasa kian berat, seolah atap istana yang megah itu turun menghimpit dada siapapun yang ada di dalamnya. Para pengawal yang berdiri di sisi pilar mempererat genggaman pada tombak mereka. Logam beradu pelan menciptakan denting yang menyayat saraf. Raja menatap botol di tangannya, lalu beralih menatap tumpukan hadiah mewah dari para menteri. Keraguan itu kini bermetamorfosis menjadi kemarahan yang tertahan. Ia merasa wibawanya sedang diuji di hadapan seluruh perangkat negara. "Abu Nawas," suara raja terdengar rendah namun bergema, memantul di dinding-dinding marmer yang dingin. "Wazir benar, engkau memberiku sesuatu yang tak kasat mata. Engkau memberiku angin yang baunya kini telah hilang. Apakah engkau sedang menguji kesabaranku? Atau engkau memang sengaja memperolok rajamu di hadapan para pejabat ini?" Sidang darurat itu digelar seketika di tempat, tanpa persiapan, dipicu oleh ego yang terluka dan hasutan yang berhasil. Wazir utama tersenyum tipis, merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia membayangkan Abu Nawas akan diseret keluar, dicambuk, atau setidaknya diusir dengan hina. Tekanan mental diarahkan sepenuhnya kepada sang sufi cerdik itu. Namun, di tengah badai tuduhan dan tatapan sinis yang menusuk setajam belati, Abu Nawas berdiri dengan ketenangan yang ganjil. Tidak ada getar ketakutan di kakinya, tidak ada keringat dingin di pelipisnya. Ia hanya menunduk Taksim, bukan karena takut, melainkan karena kerendahan hati yang mendalam. Abu Nawas menarik nafas panjang, seolah menghirup sisa-sisa hadiah yang ia bawa, lalu mengangkat wajahnya, menatap raja dengan sorot mata yang teduh, namun tajam menghunus ke dalam nurani. Ia tidak membela diri dengan dalil-dalil hukum yang rumit, melainkan dengan sebuah kisah. Paduka yang bijaksana, mulai Abu Nawas, suaranya tenang mengalir di antara ketegangan yang memuncak. Sebelum Paduka menjatuhkan hukuman atas tuduhan wazir yang terhormat ini, izinkan hamba menceritakan sedikit perihal dari mana hamba mendapatkan inspirasi hadiah ini. Ini bukan tentang botol kosong, Paduka.
Ini tentang seorang petani tua di ujung desa yang hamba temui 3 malam lalu. Raja terdiam, tangannya masih mengepal di sandaran singgasana. Rasa ingin tahunya sedikit terusik, menahan amarahnya untuk meledak seketika. Abu Nawas melanjutkan narasinya, membawa imajinasi seluruh hadirin keluar dari kemewahan istana menuju gubuk reot yang hampir rubuh. Ia melukiskan suasana malam yang begitu panas, di mana udara terasa berhenti mengalir dan nyamuk-nyamuk berdengung lapar. Di dalam gubuk itu, seorang petani miskin terbaring sakit, nafasnya tersengal-sengal, dadanya sesak bukan karena penyakit mewang, melainkan karena himpitan hidup dan udara pengap yang tak mau berganti. Malam itu Paduka, Abu Nawas bercerita dengan penghayatan yang membuat suasana Balairung menjadi hening total. Petani itu tidak berdoa meminta emas. Ia tidak meminta sutra yang kini dipakai oleh Tuan Wazir. Ia bahkan tidak meminta makanan lezat. Dalam sekaratnya, di antara hidup dan mati, ia hanya memohon satu hal kepada Tuhan. Ya Allah, kirimkanlah hamba sedikit angin, sedikit saja, agar hamba bisa bernafas, agar hamba tahu bahwa Engkau masih memelihara hamba. Wazir Utama mendengus pelan, berusaha memecah sihir cerita itu, namun Raja mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Raja mulai membayangkan petani itu. Lalu Paduka, sambung Abu Nawas, Tuhan mengabulkan doanya. Angin malam berhembus lembut, masuk melalui celah-celah dinding bambu yang bolong. Angin itu menyapu keringat di dahinya, mengisi paru-parunya yang ringkih, dan memberinya kehidupan untuk 1 hari lagi. Petani itu menangis bahagia Paduka. Ia bersyukur seolah mendapatkan seluruh isi dunia. Bagi petani itu, angin adalah rahmat terbesar, tanda kasih sayang Tuhan yang paling nyata, yang seringkali dilupakan oleh mereka yang tidur di balik kelambu sutra tebal. Abu Nawas melangkah selangkah lebih dekat, menatap langsung ke mata Raja. Suaranya merendah, penuh dengan getaran hikmah yang menyentuh relung jiwa. Hamba membungkus angin itu untuk Paduka, bukan untuk menghina, tapi untuk mengingatkan bahwa hadiah-hadiah mewah yang menumpuk di lantai ini, emas, permata, gading, benda-benda itu dingin Paduka. Benda-benda itu memilih tuannya. Emas hanya akrab dengan orang kaya, permata hanya sudi menyentuh kulit para bangsawan. Mereka diskriminatif. Rakyat jelata tak pernah merasakan halusnya sutra Wazir Utama. Hening. Kali ini keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan karena ketegangan atau ancaman, melainkan keheningan reflektif yang merayap masuk ke dalam hati setiap orang di ruangan itu. Wajah Wazir Utama memucat, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang tiba-tiba menelanjangi niat busuknya. Namun angin Paduka, Abu Nawas menunjuk ke arah jendela yang terbuka. Angin adalah tentara Tuhan yang paling adil. Ia masuk ke istana megah ini tanpa bermisi, dan ia juga membelai wajah petani miskin yang sekarat itu tanpa rasa jijik. Ia membawa kesejukan bagi raja dan kehidupan bagi rakyat jelata. Ia tidak memilih kasta, tidak memilih jabatan. Hadiah hamba hanyalah pengingat bahwa kekuasaan sejati adalah seperti angin, memberi manfaat kepada siapa saja tanpa memandang bulu, menyentuh mereka yang tak tersentuh, dan hadir tanpa harus diminta dengan bayaran mahal. Kata-kata Abu Nawas menggantung di udara, menjadi konklusi yang menohok. Raja Harun al-Rashid terpaku. Ia menatap botol kosong di tangannya dengan pandangan yang benar-benar baru. Tiba-tiba, tumpukan emas dan permata dari para pejabatnya terlihat begitu kaku, mati, dan berjarak. Benda-benda itu adalah simbol pemisah antara dirinya dan rakyatnya. Sementara angin adalah jembatan. Pergolakan batin melanda sang raja. Ia menyadari betapa selama ini dinding istana yang tebal telah mengasingkannya. Ia terlena oleh puji-pujian wazir yang memabukkan dan hadiah-hadiah yang menyilaukan mata namun buta hati. Rasa malu menjalari dirinya, sebuah konsekuensi moral yang pahit namun menyembuhkan. Ia sadar, sebagai pemimpin, ia seharusnya menjadi seperti angin bagi rakyatnya, hadir menyejukkan di gubuk-gubuk miskin, bukan hanya bertahta di Menara Gading. Raja perlahan berdiri, meletakkan botol itu di meja kecil di samping singgasananya, memperlakukannya seolah itu adalah benda paling sakral di ruangan tersebut. Ia menatap Wazir Utama dan para pejabat yang kini tertunduk, tidak berani menatap mata junjungan mereka. Abu Nawas benar, ucap Raja dengan suara bergetar menahan haru. Kita telah menjadi buta karena kilauan harta kita sendiri. Hadiah kalian memang mahal, wahai para wazir.
tapi hadiah kalian memisahkan aku dari rakyatku. Hadiah Abu Nawas, meski tak terlihat, telah membuka mataku tentang keadilan Tuhan yang meliputi semesta. Bahwa nikmat yang paling berharga seringkali adalah yang paling sederhana dan bisa dinikmati oleh semua makhluknya. Ketegangan di Balairung mencair, berganti dengan rasa taksim yang mendalam. Intrik jahat wazir utama hancur berkeping-keping, bukan oleh pedang atau titah, melainkan oleh sebuah metafora tentang angin dan petani miskin. Di sana, di tengah kemegahan istana Baghdad, sebuah pelajaran spiritual tertancap kuat, bahwa kemewahan seringkali menjadi hijab yang menghalangi manusia dari kebenaran hakiki, dan kebijaksanaan sejati seringkali datang dari hal-hal yang tak kasat mata. Abu Nawas, dengan kesederhanaannya, sekali lagi telah menyelamatkan nurani sang raja dari kegelapan duniawi. Suara Raja Harun al-Rashid menggema di seluruh balairung istana yang megah, memantul di antara pilar-pilar marmer dan permadani sutra. Tantangan itu terlontar bukan sekadar sebagai ujian kecerdasan, melainkan sebuah kemustahilan yang dirancang untuk membungkam segala tipu muslihat. Wajah sang raja tampak serius, namun ada kilatan jenaka yang berbahaya di matanya. Ia telah melihat Abu Nawas lolos dari berbagai jerat sebelumnya, namun kali ini ia yakin sufi cerdik itu akan menemui jalan buntu. Abu Nawas, titah raja dengan suara berat yang menuntut kepatuhan mutlak. Engkau telah membuktikan banyak hal, tetapi kekuasaan seorang raja membutuhkan bukti fisik, bukan sekadar kata-kata manis. Jika kau memang mampu menguasai keadaan, maka tangkaplah angin, penjarakan ia, dan bawa ke hadapanku agar aku bisa menilainya. Jika kau gagal, maka penjara bawah tanah akan menjadi tempatmu merenung seumur hidup. Hening mencengkeram ruangan itu seketika. Para menteri saling berpandangan, menyembunyikan senyum sinis di balik lengan jubah mereka. Para prajurit berdiri tegak tanpa ekspresi, namun di benak mereka, nasib Abu Nawas sudah tamat. Siapa yang bisa menangkap angin? Itu adalah permintaan yang melawan hukum alam, sebuah kegilaan yang hanya bisa dilontarkan oleh penguasa yang memiliki kuasa mutlak atas hidup dan mati rakyatnya. Tawa-tawa kecil mulai terdengar, berdengung seperti lebah yang mengejek kebodohan siapapun yang berani menyanggupi titah tersebut. Namun, di tengah gelombang cemoohan yang samar itu, Abu Nawas tidak gemetar. Ia justru menundukkan kepalanya dalam-dalam, bukan karena takut, melainkan menyembunyikan senyum tipis yang penuh makna. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap sang raja dengan sorot mata yang tenang, seolah ia sedang memandang permukaan danau yang tidak terusik riak sedikit pun. Ampun beribu ampun, Paduka yang mulia, ucap Abu Nawas dengan nada merendah namun tegas. Hamba menyanggupi titah Paduka. Angin adalah makhluk Tuhan yang gaib namun nyata, dan hamba akan membawanya ke hadapan Paduka. Namun, untuk menangkap tamu agung seperti angin, hamba memerlukan wadah yang pantas dan alat pemanggil yang kuat. Raja mengernyitkan dahi, rasa penasarannya terguncang. Katakan apa yang kau butuhkan. Hamba membutuhkan sebuah kipas raksasa Paduka, kipas yang terbuat dari anyaman bambu terbaik dan kain tebal, serta beberapa prajurit berotot kawat untuk menggerakkannya. Angin tidak bisa dilihat, tetapi ia bisa dirasakan kehadirannya jika kita memaksanya untuk duduk di tempat yang kita inginkan. Permintaan itu terdengar konyol, namun raja mengabulkannya. Tak lama kemudian, sebuah kipas raksasa dibawa masuk ke tengah balairung. Ukurannya begitu besar hingga membutuhkan 4 orang prajurit kekar untuk memegangnya. Abu Nawas berdiri di depan singgasana, mengatur posisi kipas tersebut tepat menghadap ke arah raja. Jaraknya cukup dekat, melanggar protokol keamanan biasa. Namun rasa ingin tahu raja mengalahkan kewaspadaannya. "Mulai!" teriak Abu Nawas memberi aba-aba. Para prajurit mulai mengayunkan kipas raksasa itu. Awalnya perlahan, kemudian semakin cepat dan kuat. Wus, wus, suara angin menderu, memecah keheningan istana yang biasanya kaku. Angin yang tercipta dari hempasan kipas itu bukan semilir angin sepoi-sepoi, melainkan badai buatan yang terpusat. Debu-debu halus yang bersembunyi di sela-sela karpet tebal berterbangan. Tirai-tirai sutra di belakang singgasana berkibar liar seperti bendera di tengah peperangan. Namun yang membuat jantung semua orang di ruangan itu berhenti berdetak adalah dampaknya pada sang raja. Jubah kebesaran raja yang berat dan berlapis emas tersingkap, berkibar tak terkendali, hingga menutupi sebagian wajahnya.
Janggut raja yang terawat rapi menjadi berantakan. Dan yang paling mengerikan, mahkota emas bertahtakan rubi di kepalanya mulai miring, nyaris terlepas dari tempatnya yang sakral. Kepanikan meledak dalam hitungan detik. "Hentikan! Kurang ajar!" teriak seorang wazir. Wajahnya pucat pasi melihat kehormatan rajanya diacak-acak oleh angin buatan. Para prajurit penjaga istana yang berdiri di sisi ruangan dengan sigap mencabut pedang mereka. Bunyi logam beradu dengan sarungnya terdengar nyaring dan mengerikan. Mata tombak diarahkan ke leher Abu Nawas. Suasana berubah drastis dari rasa ingin tahu menjadi teror yang mencekam. Abu Nawas berdiri diam di tengah kekacauan itu, tidak lari, tidak juga melawan. Ia hanya mengangkat tangannya memberi isyarat agar para pengipas berhenti. Angin mereda, menyisakan keheningan yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Raja Harun al-Rashid membenarkan letak mahkotanya dengan tangan yang gemetar. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat, wajahnya merah padam. Seluruh penghuni istana menahan nafas, menundukkan kepala serendah mungkin, takut akan murka yang sebentar lagi akan meletus. Mereka membayangkan kepala Abu Nawas akan menggelinding di lantai marmer itu sebelum matahari terbenam. Tindakan itu jelas merupakan penghinaan terhadap simbol kekuasaan tertinggi negara. Keheningan itu begitu menyiksa, seolah waktu dibekukan oleh malaikat maut yang sedang menunggu perintah. Namun di tengah atmosfer yang siap meledak itu, sebuah suara aneh terdengar. Bukan teriakan murka, bukan vonis kematian. Itu adalah suara tawa. Awalnya pelan, seperti gemuruh dari dalam tanah, lalu meledak menjadi gelak tawa yang membahana. Raja Harun al-Rashid tertawa. Ia tertawa begitu keras hingga bahunya terguncang, air matanya keluar di sudut mata, dan ia harus memegang perutnya yang sakit. Tawa itu bukan tawa yang dibuat-buat, melainkan tawa lepas yang datang dari kesadaran terdalam jiwa manusia. Luar biasa, benar-benar gila. Raja berseru di sela-sela tawanya, membuat para prajurit bingung dan perlahan menurunkan senjata mereka. Raja menatap Abu Nawas. Kali ini bukan dengan pandangan menguji, melainkan dengan tatapan takjub yang bercampur dengan rasa hormat yang baru. Tawa itu perlahan mereda, berganti dengan senyum bijak yang menyiratkan pencerahan spiritual yang mendalam. "Abu Nawas," ucap Raja. Suaranya kini lembut namun berwibawa, jauh lebih agung daripada saat ia memberikan perintah tadi. "Kau benar, kau telah membawa angin itu ke hadapanku. Kau memaksanya hadir hingga ia berani menyentuh wajah rajanya, bahkan hampir menjatuhkan mahkotaku." Raja berdiri dari singgasananya, melangkah turun mendekati Abu Nawas. Ia memandang ke sekeliling balairung, menatap wajah-wajah menterinya yang masih bingung. "Kalian lihat?" Raja bertanya, suaranya menggema penuh hikmah. "Aku adalah raja. Aku memiliki pasukan yang bisa meratakan gunung. Aku memiliki emas yang bisa membeli kota. Tapi tadi, di hadapan angin yang tak terlihat, aku tak berdaya. Mahkotaku, simbol kekuasaanku, hampir jatuh hanya karena udara yang bergerak." Suasana balairung berubah menjadi syahdu. Ketegangan fisik berganti menjadi getaran batin yang menyentuh hati setiap orang yang hadir. "Pelajaran ini menampar kesombonganku," lanjut Raja. Matanya kini berkaca-kaca menatap Abu Nawas. "Engkau tidak hanya membawa angin, Abu Nawas. Engkau membawa cermin bagi jiwaku, bahwa di hadapan kuasa alam semesta, di hadapan ciptaan Allah yang paling halus sekalipun, seorang raja hanyalah manusia biasa yang lemah. Aku membutuhkan angin itu untuk bernafas, namun aku tak memiliki kuasa sedikit pun untuk mengaturnya. Jika Allah menghendaki angin itu mencabut nyawaku atau meruntuhkan istanaku, apalah daya mahkota ini?" Raja melepaskan mahkotanya sejenak, memandangnya dengan tatapan nanar, lalu meletakkannya kembali dengan gerakan yang lebih rendah hati. Ia menyadari bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang menundukkan alam, melainkan menyadari posisi diri di hadapan Sang Pencipta alam. Insiden yang memalukan itu telah bertransformasi menjadi momen kontemplasi ilahiyah. Abu Nawas tersenyum taksim. Paduka adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Kebesaran Paduka justru semakin bersinar ketika Paduka mengakui kebesaran zat yang menggenggam jiwa kita. Angin itu tidak bermaksud kurang ajar. Ia hanya mengingatkan bahwa kita semua sama-sama hamba yang membutuhkan udara yang sama. Raja mengangguk perlahan. Kemarahan yang sempat tersulut di hati para prajurit dan menteri padam seketika, berganti dengan rasa malu akan kedangkalan pemahaman mereka. Mereka mengira Abu Nawas sedang bermain-main dengan maut. Padahal ia sedang mengajarkan tauhid tingkat tinggi melalui metafora yang nyata.
Kau bebas, Abu Nawas, kata Raja akhirnya, kembali duduk di singgasananya dengan postur yang lebih santai namun berkarisma. Dan kau berhak atas hadiahmu, bukan karena kau berhasil menangkap angin, tapi karena kau berhasil menangkap kesombongan rajamu dan membuangnya jauh-jauh hari ini. Balairung itu kini dipenuhi dengan gumaman kekaguman. Peristiwa hari itu akan dicatat bukan sebagai insiden memalukan di mana jubah raja tersingkap, melainkan sebagai hari di mana hikmah turun bersama angin, mengingatkan penguasa dan rakyat jelata bahwa di atas langit masih ada langit. Dan di hadapan kehendak Tuhan, manusia hanyalah debu yang bergantung pada hembusan napasnya. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar.